Sesa Safani hadir. Nindita Dina Utami. Regina. Hari ini kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa penting sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW. Sudah dibuka semuanya? Kedua selanjutnya kita akan membahas mengenai pasukan bergajah, peristiwa-peristiwa penting sebelum kenabian. Salah satunya diantaranya yang akan kita bahas, yang akan dibahas pada hari ini adalah mengenai tentang pasukan bergajah atau kisah, juga tentang pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Tujuan pembelajarannya, kalian mampu menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kemudian kriteria ketuntasan tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah menelaah peradaban bangsa Arab sebelum kedatangan Islam, menelaah agama dan kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam, dan ini sudah dibahas di di hari Kamis kemarin ya. Mohon maaf salah. Dan sekarang kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa penting sebelum kenabian. Terutama yang paling penting adalah kita mengenal tentang peristiwa pasukan bergajah. Tentunya siswa MTS pasti sudah tahu apa sih kisah tentang pasukan bergajah. Kalian sudah tahu kan kisahnya? Mungkin walaupun tidak sepenuhnya, tapi kalian pernah mendengar kisah itu. Siapa raja yang pernah menaklukkan yang mau menaklukkan atau yang mau menghancurkan kota Mekah? Siapa? Raja siapa? Pinter. Berarti kalian sudah mengetahui sedikitnya tentang kisah pasukan ini. Kemudian selanjutnya penilaiannya, ya, penilaian yang biasanya dilakukan itu adalah di awal, ya, di awal, kemudian di proses pembelajaran, kemudian selanjutnya di akhir pembelajaran. Jadi ada penilaian asesmen formatif nanti, ada nilai ulangan harian. Tapi sebelum di ulangan harian nanti ada penilaian harian. Setiap selesai pembelajaran nanti akan ada ibu minta kalian untuk mengerjakan tugas. Tapi tugas tersebut akan dibuat per kelompok ya. Tiap-tiap bangku nanti kalian akan mendiskusikan tentang Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang sebelum kenabian, masa sebelum kenabian. Kemudian selanjutnya, ya, tadi sudah dibahas untuk penilaian untuk penilaiannya di modul aja. Kemudian selanjutnya kita akan melihat video yang mudah-mudahan nanti setelah kalian lihat kalian bisa memahami awal kenapa pasukan bergajah itu bisa datang ke kota Mekah, ya. Yang pertama kita buka tentang kisah pasukan bergajah, PowerPoint ya, materinya. Pengenalan terlebih dahulu, ya. Pengenalan terlebih dahulu, kisah pasukan bergajah menceritakan upaya Raja Abraham, ya, tadi sudah disampaikan bahwa yang menyerang kota Mekah pada masa itu adalah Raja Abraham. Yang itu dikarenakan apa? Dikarenakan apa, no? Raja Abraham berambisi, dia punya ambisi untuk membangun gereja, untuk membangun gereja, ya, untuk membangun gereja di Yaman, biar apa? Biar menarik para peziarah datang ke sana. Tetapi sayangnya gereja tersebut ada beberapa tokoh, ya, dari kota Mekah yang meledek. Tahu meledek, no? Tahu ya? Yang menghina, yang tidak suka dengan pembangunan gereja tersebut. Nah, akhirnya di situ Raja Abraham marah besar. Raja Abraham marah besar, kemudian ingin menghancurkan
yang dia bangun, kemudian menimbulkan rasa tekad yang sangat kuat oleh Raja Abraha untuk membalas dendam. Kemudian Raja Abraha mempersiapkan perang yang cukup besar. Perangnya dengan cara menyediakan gajah-gajah yang sangat besar. Bisa lihat di videonya nanti kita, ya. Ibu putarkan dulu videonya dan kalian akan lihat bagaimana prosesnya. Raja Abraha, Raja Habasyah, ya, harus tunduk dan tidak boleh menentang. Sudah lirik-lirik Abu Thalib itu takut mungkin ya, sudah ada rasa takut, tapi karena melihat ayahnya yang gagah berani, jadi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa karena keputusannya berada di tangan Abdul Muthalib. Lantas Raja Abraha bertanya, dia ada apa sih di Ka'bah itu? Apa yang menarik di Ka'bah? Kenapa semua orang berbondong-bondong untuk melakukan ibadah haji berkali-kali? Terus-terusan beribadah haji, tiap tahun beribadah haji. Apa sih yang ada di situ tuh? Apa yang paling menarik di Ka'bah? Kata Raja Abraha. Lantas apa yang disampaikan oleh Abdul Muthalib? Yang aku tahu, Ka'bah itu dibangun dari batu. Jadi Ka'bah itu dari batu dibangun. Tidak ada apa-apa. Kata Abdul Muthalib. Dan kota serta Ka'bah tersebut diserahkan kepada Tuhannya, dipasarkan kepada Tuhan Abdul Muthalib, yaitu Allah. Kemudian selanjutnya di sini ibu akan potong ya. Kemudian di sini Raja Abraha sudah murka sekali, bahkan katanya dia ingin mengubur kota Mekah beserta Ka'bah. Nah di sini kita akan lihat mukjizat Allah, ya. Allah membantu Ka'bah, membantu kota Mekah dengan mendatangkan ratusan ribu mungkin ya, atau jutaan ribu burung ababil. Abdul Muthalib berdoa, ya, di Ka'bah ini. Beliau melihat ribuan bahkan mungkin jutaan, ya. Kita tidak bisa membayangkan berapa burung ababil yang ikut pada yang datang pada masa pasukan bergajah menyerang kota Mekah. Nah, datanglah pasukan Raja Abraha. Raja Abraha menunggangi gajah terbesar. Ya, bisa dilihat gajahnya, luar biasa besar. Rasulullah SAW nih, ya, di masa pasukan bergajah, aku lihat tubuhnya penuh dengan luka, kayak dimakan ulet, daun dimakan ulet. Di sini di poin keempat kita akan membahas tentang pasukan bergajah Abraha menuju Mekah yang tadi ya dong ya, video yang tadi. Pasukannya sih besar, ya kan? Gajah ada, kuda ada. Kemudian selanjutnya rasa percaya diri yang dilakukan Raja Abraha itu ada tidak? Ada. Dia yakin dia bisa mengalahkan kota Mekah. Tapi akhirnya apa? Akhirnya apa yang dia dapatkan? Dia dapatkan kekalahan. Dengan apa? Dengan cara Allah memberikan pertolongan kepada penduduk Mekah dengan mendatangkan burung ababil. Nah, yang selanjutnya adalah keimanan. Kisah ini mengingatkan umat Islam untuk senantiasa beriman kepada Allah
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melindungi orang-orang yang beriman. Kita pengen jadi orang yang beriman? Kita pengen yang selalu dilindungi Allah? Salah satunya adalah kita jadi orang yang beriman. Ya, tidak bisa nanti kalau misalkan ibu minta kalian membuat tugas, bisa ya? Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang halaman berikutnya, kisah pasukan bergajah. Kisah pasukan bergajah. Maaf, kisah pembelahan dada Nabi. Kita nonton videonya lagi ya. Biasanya mereka memberikan nama anak yang dilahirkan itu menggunakan nama-nama berhala seperti Lata, seperti Uzza, Hubal, dan lain sebagainya. Tapi beda dengan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib saat masuk ke dalam Ka'bah, kemudian berdoa kepada Allah, kemudian Allah memberikan nama tersebut di dalam hatinya Abdul Muthalib Muhammad. Saat dibawa keluar, disampaikan sama Abdul Muthalib bahwa nama anak ini adalah Muhammad. Lantas orang-orang di sana bingung, kok namanya Muhammad? Bukan nama tradisi, nama-nama yang biasanya kita gunakan di sini. Kenapa namanya Muhammad? Semua pada bertanya-tanya. Di sini nama yang dikenal masyarakat Arab waktu itu. Lalu pada hari ke-7 setelah kelahiran Rasulullah SAW kita 7 hari, ya. Selain ibunya, Rasulullah SAW disusukan oleh Suhaibah yang dan Abu Lahab ini orangnya. Jadi Rasulullah SAW itu setelah lahir, ya, karena mungkin air susu siapa? Aminah, ya, tidak terlalu banyak. Kemudian disusukanlah oleh budaknya. Jadi di zaman dulu itu ada budak, tahu budak ya? Zaman sekarang tidak ada. Zaman sekarang semuanya rata, ya, manusia. Tidak ada budak, tidak ada, walaupun sekadar pekerjaan yang membantu, dia juga tetap manusia. Kalau zaman dulu budak itu bisa diapa-apakan, ya. Di zaman Rasulullah SAW waktu kecil, budak itu bisa dianiaya dan lain sebagainya, ya. Pokoknya budak itu nggak ada harganya. Jadi di situ Suhaibah, ya, membantunya siapa? Budaknya Abu Lahab, paman Rasul juga, sama paman Nabi Muhammad SAW. Ya, Abu Lahab ini sangat membenci karena dia tidak punya keturunan, dia tidak punya anak. Jadi iri terhadap saudaranya, iri terhadap Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini adalah cucu yang paling disayangi. Ya, di sini Aminah, ya, ini Aminah, ya, perempuan yang paling ini Aminah. Ini Suhaibah. Nah, ini Halimah. Jadi sebelum disusui oleh Halimah, itu disusui Suhaibah dulu, tapi Suhaibah dilarang oleh Abu Lahab untuk menyusui Nabi Muhammad. Makanya dia bersedih hati, ya, dan itu menangis, ya. Kemudian selanjutnya nih, dilihat bahwa ada seorang wanita ini bernama Halimah Sa'diyah. Beliau ini punya anak, ya, punya anak masih kecil, masih gendong, ya, di belakang punggungnya digendong biasa, bayi, ya, gendong bayi biasa. Kemudian dia bersama suaminya datang ke kota Mekah untuk menjual untanya. Untanya ini bisa dibilang untanya kurus, bisa dibilang untanya jelek, bukan menghina ya, tapi untanya keadaannya, kondisinya memang banyak lukanya, kemudian kurus, sudah pokoknya memprihatinkan saja. Ya, tim nggak punya bapak, kayaknya nggak layak ya hari ini untuk disusui dia. Tapi perasaan dianya itu sudah apa ya? Bisa dikatakan perasaannya sudah senang terhadap Nabi Muhammad, terhadap bayi Nabi Muhammad SAW, sudah sangat senang. Ya, diperhatikan di sini loh. Tuh, bertahan Nabi Muhammad yang awalnya tidak ada hujan, kemudian hujan. Ya, hujan begitu deras. Bahkan perhatikan baik-baik, yang tadinya untanya mau dijual, ya, yang tadinya untanya mau dijual, Halimah ini untanya berubah jadi unta yang sangat kuat,
unta ini berubah pokoknya drastis. Kemudian keuangan Halimah yang tadinya dia adalah perempuan atau keluarga miskin berubah menjadi keluarga yang bisa dikatakan menengah ke atas, berubah menjadi orang kaya, ya, daerah perkampungan di tempat tinggalnya bersama Halimah Sa'diyah ibu susuannya. Kemudian Nabi Muhammad di saat itu sedang bermain cukup jauh dari rumahnya cukup jauh. Setelah dirasa dia sudah bermainnya, Nabi Muhammad dirasa sudah agak jauh bermain, ternyata datanglah dua malaikat, ya, datanglah dua malaikat itu kemudian menangkap Rasul, menangkap Nabi Muhammad waktu kecil, kemudian dibawa ke suatu tempat, kemudian dibelahlah dadanya, dilihatlah oleh saudara laki-lakinya, kemudian saudara laki-lakinya lari berteriak ke rumahnya, ke ibunya, ibu Muhammad, dijelaskan bahwa Muhammad ditangkap dua orang berpakaian putih. Muhammad kemudian dibuka bajunya, kemudian dibelah dadanya, kemudian diambil organ dalamnya, kemudian dicuci, ya. Kemudian setelah saat itu saking paniknya siapa namanya? Halimah Sa'diyah, lari Halimah Sa'diyah dan kemudian bertemu siapa? Bertemu Nabi Muhammad sedang berdiri. Ngomong aja Nabi Muhammad. Lantas apa yang dilakukan oleh Halimah Sa'diyah? Halimah Sa'diyah langsung boleh siapa namanya? Siapa namanya? Hikmal Maulana. Sini saya. Contoh Nabi Muhammad. Ya, contoh sini. Mana depan? Silo ya. Sini. Sini ya. Ini contoh Nabi Muhammad. Tapi nanti jangan Nabi Muhammad boleh ya. Ini hanya contoh saja ya. Ibu peragakan sebagai ibu, misalkan contohnya adalah Halimah Sa'diyah sebagai ibu susuannya Nabi. Saking paniknya ibu nih, ya Allah, langsung dilihat. Ternyata tidak ada apa-apa. Coba menceritakan apa yang terjadi Muhammad. Apa yang terjadi Muhammad? Kemudian dibukalah dada saya, kemudian dibelah, dikeluarkan organ saya, kemudian diambil bagian darah yang sangat hitam dari organ saya itu, kemudian dimasukkan kembali, ya, dicuci, kemudian dimasukkan kembali ke dalam tubuh saya. Kemudian setelah itu orang itu pergi entah kemana, tidak ada yang tahu. Siapa? Oleh kedua orang tuanya. Usia waktu masih di dalam kandungan ditinggal oleh bapaknya. Setelah usia 6 tahun ditinggal ibunya. Kemudian selanjutnya diasuh siapa mau setelah diasuh oleh Aminah meninggal, selanjutnya diasuh sama siapa Rasulullah? Diasuh oleh Abdul Muthalib, kakeknya. Setelah usia 8 tahun kakeknya meninggal. Setelah meninggal kakeknya diasuh oleh siapa? Pamannya, yaitu dari pihak ayahnya. Siapa? Abu Thalib. Tahu yang mukanya ya namanya? Tahu lah, sama Abu Thalib. Ini namanya Abu Thalib, ya. Ini namanya Abu Thalib. Tuh. Kini Rasulullah SAW Rasulullah SAW ikut berdagang di negeri Syam. Nanti Rasulullah SAW itu ada ceritanya dong di sini. Ada sesuatu yang menarik di sini. Ternyata selama Rasulullah SAW menunggang unta, itu ada awan yang menaunginya. Tahu awan? Awan itu selalu menaungi rombongan Nabi Muhammad SAW.
sini namanya Pendeta Muhairah. Dan Pendeta Muhairah meminta Nabi Muhammad SAW tidak dibawa ke negeri Syam, lebih baik dibawa pulang. Yang dikhawatirkan takut ada kelompok Yahudi yang akan mencelakainya. Nah di sini ya. Kemudian Abu Thalib mengikuti saran para pendeta, kemudian pulang ke negerinya. Ya. Kemudian selanjutnya sudah ya Nom ya. Hanya itu saja yang ingin Ibu sampaikan tadi. Sudah untuk kisah pasukan bergajah sudah. Kemudian nonton film kisah pasukan bergajah juga sudah. Kemudian nonton video tentang Bernadette juga sudah. Nah sekarang tugas yang ingin Ibu buat kepada kalian, kalian coba buat tugas catat saya. Catat saya. Ya. Kalian mencatat. Tugasnya adalah jelaskan penduduk Mekah membenci Nabi. Ya, jelaskan alasan penduduk Mekah membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibuat satu kelompok ya. Oke, Ibu coba. Kalian jelaskan tentang apa yang pertanyaan yang tadi sudah disebutkan mengenai kenapa sih penduduk Mekah itu yang awalnya Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Nabi dan Rasul mereka suka terhadap Nabi, tetapi setelah Nabi menjadi Nabi dan Rasul malah berbalik membencinya. Kenapa? Apa sih alasannya? Coba dong. Karena hasutan dan tuduhan palsu yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Mekah, karena takut dan terancam dikucilkan oleh golongannya, karena takut hilangnya manfaat yang telah didapatkan dari sistem hierarki dan kasta yang ada di masyarakat Arab. Karena hasutan dan tuduhan palsu yang dilakukan oleh tokoh-tokoh penduduk Mekah, karena takut dan rasa terancam dikecualikan oleh golongannya, karena takut kehilangannya manfaat yang telah didapatkan dari sistem hierarki dan kasta yang ada di penduduk Arab. Ya, terima kasih atas kekompakannya, terima kasih atas kerjasamanya. Kalian luar biasa. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini kalian bisa memahaminya. Kemudian